Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Arjana Putri dengan NIM 2202014493. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ada di PT Narita Karyatama. PT Narita Karyatama adalah perusahaan teknologi lokal yang berkembang pesat dalam waktu 5 tahun pertama sejak didirikan. Perusahaan ini dikenal dengan inovasi produknya dan budaya kerja yang dinamis. Namun, dalam 2 tahun terakhir, perusahaan menghadapi tantangan besar, munculnya pesaing baru, penurunan penjualan, serta rendahnya tingkat kepuasan karyawan. Adapun masalah utamanya, yang pertama penurunan pendapatan. Produk-produk PT Narita Karyatama tidak lagi menarik bagi pelanggan karena teknologi yang digunakan sudah mulai usang dibanding pesaing. Yang kedua, kepuasan karyawan menurun. Banyak karyawan merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim menjadi buruk. Yang ketiga, pergeseran pasar. Pelanggan kini lebih memilih produk yang menawarkan integritas teknologi baru seperti AI, sementara PT Narita Karyatama belum siap untuk perubahan tersebut. Adapun tantangan kepemimpinan, yang pertama itu mengubah arah bisnis agar lebih kompetitif dengan inovasi teknologi. Yang kedua, memperbaiki komunikasi dan motivasi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan serta memperluas pasar. Adapun intervensi kepemimpinan, yang pertama ada visi. Pemimpin memperkenalkan visi transformasi digital yang berfokus pada pengembangan produk berbasis AI dan Internet of Things atau IoT. Ia juga mengajak tim manajemen untuk berkolaborasi dalam perancangan ulang produk. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, CEO mengadopsi pendekatan bottom up, di mana ide-ide dari level bawah diberikan ruang untuk diimplementasikan. Dia juga menerapkan kebijakan open door agar komunikasi antara manajemen dan karyawan lebih transparan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. CEO menginvestasikan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan dalam teknologi baru yang diusung perusahaan. Hal ini memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan visi baru perusahaan. Yang keempat, delegasi empowerment. Kepemimpinan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada arahan dari atas, tetapi juga pemberdayaan tim manajerial untuk mengambil keputusan strategis yang dapat mendorong inovasi lebih cepat. Baik, di sini saya akan berdiskusi secara privat dengan manajer yang ada di perusahaan ini mengenai bagaimana solusi dari perusahaan. Saya merasa kita perlu berinvestasi lebih banyak dalam teknologi AI. Banyak pelanggan yang mencari solusi berbasis AI saat ini, juga kita harus memperhatikan umpan balik dari pelanggan. Mungkin kita bisa melakukan survei untuk mengetahui apa yang mereka inginkan dari produk kita. Bagaimana jika kita membentuk tim kecil untuk merancang survei ini? Saya ingin kamu dan tim yang lain terlibat langsung dalam proses ini. Baik, untuk itu saya bersedia. Kita bisa menyusun beberapa pertanyaan yang relevan. Luar biasa. Dengan keterlibatan kamu dan tim yang akan kita susun, saya yakin kita pasti bisa mendapatkan wawasan berharga. Mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk masa sesi ini dan fokus ini. Baik, terima kasih ya. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan kepemimpinan partisipatif di PT Narita Karyatama dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan yang ada dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga dapat berkontribusi pada inovasi produk yang lebih baik dan peningkatan penjualan. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.